Salam bertemu kita lagi di kesempatan hari ini 10 Jun 2021 dalam santapan firman Tuhan hari Minggu biasa ke-10 melalui Injil Matius bab 5 ayat 20 hingga 26. Kita renungkan bersama. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mizbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil atau kabar sukacita yang diwartakan Yesus diteruskan oleh para rasul dan gereja hingga saat ini adalah jaminan hidup sejahtera itu. Paulus mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yesus secara tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Maksudnya ialah untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan, Yesus mengusulkan agar kita berdamai dulu dengan musuh kita, dengan orang yang tidak kita sukai, atau segala sesuatu yang membelenggu hati kita. Artinya, jika kita sudah sepenuh hati memaafkan dan permohonan maaf kita itu dengan ikhlas diterima oleh yang tersakiti, dan kedua pihak sudah saling memaafkan dan berdamai, barulah dikira hutang kita itu lunas dibayar, dan barulah kita dibebaskan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Sebab itulah kehendak Tuhan, kita hidup damai dan merdeka dalam kasih-Nya. Justru itu kita hidup beragama atau beriman mestilah menghasilkan buah dalam hidup sehari-hari. Sebab Tuhan mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Allah yang adalah Raja taat kepada hukum. Ia memberi teladan yang baik kepada kita. Maka sudah selayaknya kita yang ditebus ini harus mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain juga. Amin.